warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Boy Manggala, ketemu lagi dengan aku Ahmad Kamil SPDI. Nah, hari ini khusus kita ada segmen dialog, cerita ngobrol dengan tokoh Wong Palembang. Jadi hari ini kita pengen cerita, minta masukan, terus yuk saran untuk kita galau Wong Palembang terkait tentang apa yang bakal kita bahas hari ini. Alhamdulillah hari ini kita ketemu dengan seorang yang selalu ngomong. Selalu ngomong karena dia ini hobinya megang mic. Hobinya megang mic. Dia adalah Bang Diko. Apa kabar Bang Diko? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ahmad Kamil, masya Allah. Kamil Wong Palembang, Bang. Kamil Wong Palembang, masya Allah. Jadi Bang Diko ini kawan-kawan sekalian Palembang, dia ini apa namanya? Sekarang ini terkenal dengan public speaking, Bang ya? Ya, betul. Selalu ngomong di publik, bahkan ngajari wong. Alhamdulillah. Jadi Bang Diko ini ngajari wong cara ngomong. Ngajari wong cara ngomong. Benar Bang? Iya. Ternyata ngomong pun harus diajari. Bang Diko ini ahlinya. Ya, mudah-mudahan kakek yang apa namanya nonton acara kita hari ini kakek dapat pencerahan, inspirasi Bang namanya Bang. Bukan nama kita sih Bang. Dapat inspirasi sehingga kita pada ya minimal tahu tentang momen ini. Kita mulai cerita dengan Bang Diko. Jadi Bang Diko ini mungkin pertanyaan pertama yang paling apa kira-kira tertarik Bang ngurusi apa tuh ngomong ini. Luar biasa, ini pertanyaan yang paling banyak ditanya ke Bang Kamil. Jadi kenapa memilih komunikasi atau ngomong sebagai fokus di geluti sekarang? Ya. Karena memang nak baca ini kita Wong Palembang ini terkenal dengan BK. Wah. Besar kelakar. Inggo namanya. Besar kelakar, besar luam, besar gaya dan sebagainya. Tapi kalau kita amati secara positif sebenarnya bagus. Besar kelakar, selama kelakar itu positif, punya nilai yang bagus, ini akan punya manfaat buat orang lain. Jangan cuma baca berkelakar baik tapi tidak kata ujungnya. Kita pengen selaku anak Wong Palembang asli, kita pengen mana kelakar-kelakar Wong Palembang ini terarah. Komunikasinya terarah, diarah ke, biar terstruktur. Karena mohon maaf, kalau Wong Palembang ini berkelakar gampang, mudah ceritanya, tapi kalau diminta tampil di depan umum ngomong langsung, itu banyak yang ngeri-ngeri. Ngeri juga Bang ya. Ngeri-ngeri sedap. Makanya kami terpikir ya, kita jujur ya Bang Kamil pernah tak ketemu tetangga mungkin kalau Bang Kamil yakin ya. Ketika dia punya hajat di rumah, ada hajat di rumah, mungkin dia sedekah rumah lah segala macam, tiba-tiba diminta sambutan. Tapi yang terjadi yang ini sambutan bukan dia, orang lain, entah itu Pak RT, entah itu kiai setempat segala macam kan. Kan saya, padahal dia yang punya hajat, dia yang punya acara, kenapa dia tidak ngomong? Emang Pak RT tahu bahwa pikiran yang ada dalam benak yang punya rumah. Benar juga. Beda gitu kan? Kenapa tidak kita coba belajar cak mana sih ngomongin ke arah? Jangan sampai cuma baca ke belakang ya, tapi ngomongnya tidak keluar. Kita ajarkan, kita fokus ke secara terstruktur dari awal sampai akhir. Mana ngomongin bagus itu sih kenapa? Luar biasa memang. Karena memang Palembang kita nggak berkelakar memang. Pasti. Tapi dengan kehendak Bang Diko ini berkelakar tapi terarah. Yes. Syukur-syukur dia pacak ngomong di acara di dewe. Betul. Minimal di acaranya, apalagi kalau pacak di forum yang lebih besar lagi. Itu yang paling diharapkan cah itu. Nah, Wong Palembang nak bertanya juga Bang. Kira-kira berapa lama Bang ngurusi ini ngajari ngomong? Kalau ngomong berapa lama, Bang Kamil kurang lebih sejak tahun 2005. 2005, 2006, 7, 8, 9, 10. Berapa Bang? 15 tahun kali? Kurang lebih 15 tahun ya. Jadi memang dari zaman masih kuliah dulu sudah siaran radio, kemudian sudah ngemci untuk master of ceremony ya, bawa acara. Jadi dari situ sudah secara personal sudah sangat nyaman di dunia panggung, di dunia audio tadi megang mic ya. Cuman mikir, kami tuh sempat ada guru kami tuh ngomong main ini. Riko kalau Riko main inilah, Riko biasa kayak
Maksudnya mana oke. Ya kalau Riko cuman di panggung tuh bagus itu lah biasa. Cuman kalau pengen luar biasa harus dilakukan namanya regenerasi. Harus berani transfer ilmu, transfer knowledge, transfer kepacaan, kemampuan agar bisa orang lain juga. Ngajari orang lain. Makanya sebelum pikir kalau kita harus bisa ngajar. Makanya mulai diseriusi, melok pelatihan dari kemana-mana, dan alhamdulillah sudah kurang lebih 5 tahun terakhir fokus ngajari. Bukan cuma tampil, tapi kalau pacak sudah mulai ada yang ditampilkan. Nah, itu kurang lebih. Jadi uang Palembang, Bang Riko ini bukan masing-masing, lah 15 tahun lebih. Dia pegang mic tadi Bang. Alhamdulillah. Kalau budak tuh anak SMA dah. Luar biasa. Apa nama lembaga kita Bang? Ini penasaran kan ini Bang? Alhamdulillah, terima kasih. Kalau nama lembaga yang kami fokuskan untuk komunikasi public speaking namanya Public Speaking College. Public Speaking College. Oke, bahasa apa? Bahasa Inggris, Public Speaking College. Jadi memang kenapa diambil nama tersebut, harapannya pengen kedepannya punya sekolah dewe, punya kampus dewe yang fokus ngajari wong untuk berkomunikasi yang efektif, yang bagus. Jadi public speaking ya memang sesuai dengan public speaking ngomong di depan umum. College itu artinya kampus atau sekolah. Itu disingkat PSG. PSG. Public Speaking College. Luar biasa. Jadilah memang mimpi untuk buat sekolah dewe. Amin. Luar biasa. Jadi uang Palembang gala-gala, jadi Bang Riko ini sedang membuat rencana buat sekolah. Amin. Doanya tuh ya. Alhamdulillah. Pastilah banyak alumni Bang ya. Alhamdulillah, kalau nak ditanya alumni, kita sudah jalan 3 tahun 4 tahun terakhir buat kelas training terus. Dan alhamdulillah animo masyarakat yang ikut itu cukup antusias luar biasa ya. Dari berbagai latar belakang, profesi, pendidikan dan lain sebagainya. Ada mantan kepala dinas, sama Pak Dinas dulu. kepala dinas, manajer bank, kemudian kalau alhamdulillah 70% kebanyakan PNS. Ya, guru, kemudian perawat, tenaga kesehatan. Jadi guru juga belajar ngomong. Guru belajar ngomong. Nah ini ada cerita nih luar biasa. Kami punya salah satu alumni itu, seorang guru yang dia dari Medan, tak jauh-jauh ngancep ke Palembang. Dari Medan. Kalau acara Bang Riko di Palembang. Betul. Palembang kemana be kamu? Medan datang. Ngancap ke sini. Nah, jadi beliau ini sudah 3 kali tes jadi kepala sekolah, selalu gagal. Gara-gara entah kenapa ketika dia interview, diwawancarai dengan wong yang levelnya setara atau di atas dia, tiba-tiba dia ngeblank, gak pacak ngomong. Jadi ketika dia ngomong, Pak Riko terus terang ke Bang Riko, saya itu kalau boleh milih, saya tuh memilih melahirkan lagi daripada ngomong di depan umum. Saking takutnya. Loh, ibu kan guru, Bu. Kan biasa ngomong. Iya Pak Bang Riko, kalau ngomong di depan siswa itu biasa. Tapi tak kenapa kalau ngomong sudah di depan yang levelnya sebaya atau lagi yang di pucuk dia kepala sekolah, kepala dinas, tiba-tiba diem membatu, tak pacak ngomong. Banyak banyak. Alhamdulillah setelah melok training kita selama 1 hari, beliau sekarang bukan cuma sudah jadi kepala sekolah, sudah jadi pengawas sekolah di Kota Medan. Langsung lihat. Alhamdulillah. Ada trainingnya. Melok pelatih Bang Riko. Nah, wong Palembang, wong Medan datang. Ngancap di sini ya. Ngancap di sini. Betul. Acara Bang Riko. Kemana wae kamu? Jangan usah kelakar ya. Usah kelakar harus kamu diarahkan. Sebenarnya pakai duit. Amin. Pengawas. Betul. Karena ini Bang Kamil. Sekarang kalau kita mau jual profesi apa yang sekarang nggak kaitannya dengan komunikasi? Aduh nggak lo pasti ada ngomong gitu sih. Betul. Makanya kadang mungkin mohon maaf selama ini dianggap public speaking itu sebelah mata, kurang dianggap. Tapi dengan dunia modern sekarang, digital sekarang, komunikasi itu sudah hal yang penting. Pokoknya wong Medan bertahan ngancap sini, apalagi wong Palembang harusnya. Malu harus. Makanya itu. Jangan akun pacak ngomong. Bisa ngomong apa dulu? Memang pacak ngomong, kalau ngomong biasa pacak, tapi kalau sudah diminta tampil, sudah kebanyakan yang hilang ditelan bumi. Saya itelan. Demam panggung juga. Demam panggung. Jadi apa kontribusi lembaga Bang untuk Palembang ini?
Alhamdulillah kalau diomong ke masalah kontribusi atau sumbangsi lah untuk Wong Palembang dari alumni yang sudah melok ya, kita sudah ada ratusan alumni selama 3-4 tahun ini. Kami merasa bersyukur karena alumni tersebut yang tadinya tidak nyaman, tidak pacak ngomong, bukan tidak pacak ngomong, tidak pacak nyaman ngomong di depan umum. Alhamdulillah setelah melok training itu jadi enak, nyaman, itu sebuah kontribusi. Bayangkan kalau sekarang bila ada ratusan alumni, mana kalau semakin banyak uang yang tercerahkan dengan komunikasi ini. Jadi minimal dengan belajar public speaking, belajar ngomong di depan umum, kita punya kontribusi atau sumbangsi buat Sumatera agar ngomongnya terarah, agar ngomongnya terstruktur, tidak ngomong basing, tidak cuma bisa kelakar baik. Ngomong kotor ya. Itu, aduh, nauzubillahi min dzalik. Jadi luar biasa Om Palembang. Jadi alumni Bang Riko ini setelah melo acara apa ini PSC Bang? PSC apa? PSC. Iya Bang. Public Speaking College. Ya apa? Agak salah. Jadi alumni ini sudah tercerahkan, justru bisa menjadi amal jariah juga. Betul, alhamdulillah. Itu benar Bang Gardu, karena kalau selama mereka mempraktekkan ilmu tersebut ya, dan itu punya manfaat buat banyak orang, otomatis yang ngajarin kan melok dapat ya. Jadi selain dunia akhirat namanya. Nah, itu betul pikir alhamdulillah sambil usaha, sambil berbisnis, sambil berpahala gitu bang. Itu dia. Sesuatu yang kadang kala dianggap mesti gaso be, apa dia belajar ngomong. Betul. Ternyata ngomong pun mau tata. Ada banyak pengalaman cerita orang kalau ngomong itu lupa lah ngomong. Padahal sudah buat buat catatan yang luar biasa, tiba-tiba pas di depan manggung ngeblank. Kami itu ada kepala dinas itu, Bang itu mulai ke kepala dinas itu, tidak tahu ngapa setiap beliau akan memberikan kata sambutan, tiba-tiba prodi mulus. Demam kamu tadi ya? Iya, padahal tinggal maco. Sudah disiapkan oleh stafnya, tinggal maco, tapi tiba-tiba mulus. Dan selalu dia ke toilet sampai acara selesai. Dan itu berulang berkali-kali. Alhamdulillah setelah melok training gitu, beliau tidak lagi pakai kepean, ngomongnya sudah di luar kepala gitu. Sudah yang penting poin-poinnya dapat, tinggal sampai ke lain. Asal jangan dilemik ya. Tapi ngomongnya dia saking itu bang. Sakingnya ada masalah ngomong luar biasa. Pasti ada cerita menarik tadi bang. Apa bang? Tadi sudah ibu kepala sekolah, kepala dinas, kemudian ada juga yang tidak kalah ada kalah serunya. Ada kami peserta yang paling muda itu anak kelas 1 SMP. 1 SMP. Melok PSC. 1 SMP bro. Awal tamat kuliah. Belum ya lo? Betul. Apa nih kamu? Alhamdulillah beliau ini walaupun dulunya baru kelas 1 SMP waktu itu, sekarang sudah kelas 3, sudah 2 tahun yang lalu gitu bang. Jadi peserta yang paling aktif dan jadi peserta yang paling antusias, yang paling semangat gitu tuh dan merasa luar biasa sekarang jadi ketua OSIS, kemudian juga gurunya juga ngakui komunikasinya jauh lebih berkembang. Bahkan mohon maaf dengan peserta yang seangkatan dia yang paling bagus kayak gitu. Dapat support. Jadi ini kalau kecilnya mah itu lah sudah jadi mikir. Ya Allah, anak kelas 1 SMP baik telah belajar public speaking baik. Sudah mah itu bang di sobat gitu di Bang Lami. Jadi apa di kira-kira? Dewan kalau. Jadi anggota dewan karena terus terang kami belajar public speaking kurang lebih ya tadi hampir 20 tahun yang lalu. Dia sudah belajar kelas 1 SMP. Otomatis akan ada percepatan yang luar biasa. Maka jangan sampai karena alasan umur kita tidak belajar. Nah ini bisa tanya pokoknya dia nih si Fulan ini kan ngomongnya selama kegiatan training dia selalu minta dia jadi contoh biar aku bebas. Nah ini kan seneng gitu nengok peserta yang antusias dengan ini juga jadi motivasi, bahkan dia lebih bagus daripada orang tuanya ngomong. Dia ngajari mak bapak sekarang ngomong. Nah itu ternyata ngomong juga penting ya. Jadi kalau paling memang yang masih nganggap ngomong nih sesuatu yang biasa koreksi lah kan. Mungkin memang biasa, cuma kalau biasa itu sudah ditingkatkan, ya sudah nggak itu lah. Jadi banyak kata peningkatan ya sudah. Tato, flat, beduk tuh, tak lemah gitu. Luar biasa kawan-kawan, supaya galau diskusi kita hari ini dengan Bang Riko tentang
ngajari wong ngomong, ternyata ngomong ini juga tadi apa tuh perlu ilmunya bang. Perlu ilmunya. Kita basi-basi. Apa bang? Terakhirnya bang. Harapan. Mau diputu wong Palembang bang. Kira-kira bang. Ini pertanyaan yang super. Kalau kata Om Mario Teguh tuh super sekali. Harapannya tadi sama yang kami sampaikan di awal tadi bahwa jangan sampai orang Palembang yang brandnya sudah bagus, Bika, besar kelakar. Tidak salah dengan besar kelakar. Kalau kelakar itu kelakar yang darah, kelakar yang bagus, yang positif, bukan kelakar yang tidak jelas, tidak beruang di orang Palembang. Yang baru yang baru baik. Kemudian yang kedua, kalau pacak tadi, karena dunia digital, dunia modern sekarang itu menuntut kita untuk berani tampil di depan. Karena tadi kan KKT sih kok profesi sekarang saat ini tidak membutuhkan komunikasi. Ngomong pun butuh. Contoh tukang apa? Bung bengkel. Mendiam baik, tidak mungkin kan perlu ngomong. Betul. Nggak tahu kan apa dia rasa ngomongin minta beneri dari. Pasti bongkar. Pasti bongkar. Termasuk ibu rumah tangga, rumah tangga dan sebagainya. Dan insya Allah di komunikasi ini bukan cuma ngajari wong ngomong, tapi mano ada nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kebaikan yang bisa kita maksimalkan, agar ngomong kita tuh jadi amal jariah kalau bahasa di Palembang. Jadi mudah-mudahan harapannya wong Palembang, ya kita mulai sekarang galakkan ngomong yang bagus. Kalau memang perlu bantuan boleh bersama kami di PSG, Bang Kamil juga. Insya Allah kita jadi ke Palembang ini sebagai pusat komunikasi Indonesia. Amin, insya Allah. Wong yang datang ke sini. Nah, jadi penasaran mau bang. Kapan bang yang terdekat bang acara kita? Terima kasih. Alhamdulillah kalau mah itu bukan nak promosi. Ini tahu baik. Ini tahu baik. Siapa tahu mau nanya sini lagi lah. Kalau pacak dari yang lain bro. Nah, insya Allah kita punya agenda training untuk public speaking ini angkatan yang ke-12. Training itu namanya Public Speaking Mastery. Jadi kita akan mengupas tuntas dari awal dari A sampai Z apa itu public speaking termasuk praktek-prakteknya untuk orang-orang yang basic. Mungkin benar-benar jadi dari basic nian, dari standar nian kita belajar sampai benar-benar untuk nyaman ngomongin depan umum. Acaranya insya Allah dilakukan hari Ahad atau hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Bena-bena tanggal 23 Agustus bang ya? Hari Minggu di Hotel Pip. Yang belum pernah ke hotel kita belajar ngomongin di hotel biar kuat betaji. Tempatnya bagus, kemudian kualitas pendidikannya juga maksimal, harganya juga bersaing. Kalau memang pengen tertarik untuk belajar public speaking bersama kita, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Ada nomornya? Ada di nomor 0813 0813 730 88 799. Ke nomor itu insya Allah kita akan layani. Dan alhamdulillah peserta kita batasi bang Kamil, cuman maksimal 20 peserta perangkatan belajar itu. Jadi memang kenapa kita ini mohon maaf ya kan kalau ada uang kan nyari peserta banyak-banyak. Secara bisnis ya cari peserta banyak untungnya besar. Tapi kalau kami tidak ada, kami pengen peserta dikit baik tapi berkualitas. Jadi sebagai bentuk. Jadi wajar kalau alumni yang ngomong sampai awal. Alhamdulillah. Nggak langsung cuma ngomong 20. Udah jadi 40. Setengah kelas. Alhamdulillah insyaallah. Jadi kalau memang galak diaturi, ditunggu, mumpung masih ada kursinya yang melok, segera hubungi nomor tadi ya. Jadi kalau pengen galak, ya segera hubungi. Kalaupun lebih, buka kelas baru bang ya. Oh siap. Kalau sudah ada yang cukup 20 kita buka kelas angkatan yang ke-13 dan seterusnya. Demi wong Palembang apa yang tidak bang ya? Amin. Pasti. Asal kita wong Palembang ini ngomongnya terarah ya bang ya. Betul. Galak berubah, galak belajar. Kami nyimak kan yang ngomong acara dewek kan? Betul. Iya, punya acara dewek. Apalagi wong Palembang main hari kan banyak yang sudah jadi YouTuber. Nah, cabang Kamil ini. Aman perlu kan belajar. Aku udah pengen belajar lagi bang. Makanya itu. Iya, biar makin banyak yang subscribe. Gitu dia. Ya sekali lagi terima kasih buat Bang Kamil atas dialognya ini. Diskusi hari ini. Sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan makin banyak uang Palembang terjadi. Amin. Dari acara PSG Public
Public Speaking College. Oke, salam. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Ya, Om Paling Galah. Kita tadi diskusi kita dengan Bang Riko tentang ngajari cara ngomong. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di channel kami Om Palembang dengan ketemu tokoh-tokoh yang lain. Aku Ahmad Kamil SPDI, mohon maaf kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.